Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa ninggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan
Ya, Kita tempel. semua anak-anak Indonesia, generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Biar sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Selamat siang Pak Arisa. Selamat siang, Bu. Kira-kira kamu tahu apa tidak kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Ibu lihat kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Menurutmu itu perbuatan yang benar apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, itu suatu kesalahan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia itu tidak sempurna. Ibu juga sering berbuat kesalahan tapi tidak diulangi. Iya, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Karena saya bermain HP sampai larut malam sehingga saya terlambat ke sekolah. Kamu bermain HP sampai larut malam sehingga bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah ya. Dan setelah bangun kesiangan kamu tetap berangkat ke sekolah walaupun terlambat, itu berarti kamu masih mempunyai tanggung jawab pada diri sendiri. Padahal bisa saja kamu karena kesiangan kamu tidak berangkat ke sekolah. Nah,
Sekarang mari kita lihat keyakinan di kelas kita. Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu laksanakan? Disiplin dan menghargai. Disiplin dan menghargai waktu, ya. Baik, sekarang bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan keterlambatan sekolah ini? Kamu bagaimana? Kamu lakukan? Saya tidak akan bermain HP sampai larut malam dan saya akan pergi ke sekolah lebih pagi. Ya, kamu tidak akan main HP sampai larut malam sehingga paginya tidak bangun kesiangan dan berangkat ke sekolah lebih pagi. Nah, sekarang kita harus memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, mulai besok dan seterusnya Ibu harap kamu benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silahkan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa, saya kelas 5. Saya diajak Bu Yanti praktik restitusi untuk mencari solusi mengatasi masalah. Saya merasa senang dan akan berubah menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gas. Selamat siang, Bu. Kira-kira kamu tahu apa tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Ibu lihat tadi saat istirahat kamu menjegal temanmu. Iya, Bu. Menurutmu itu perbuatan yang benar apa tidak? Tidak, Bu. Itu perbuatan yang salah, ya. Ya, Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia itu tidak sempurna. Ibu juga sering berbuat kesalahan. Ibu juga sering bergurau dengan teman, tapi harus hati-hati jangan sampai menyakiti teman. Ya, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa menjegal teman. Seru, Bu. Ya seru, Ibu lihat tadi kamu senang sekali melakukannya. Kamu tahu apa tidak? Yang kamu lakukan itu mengganggu teman-teman. Tahu, Bu. Iya tahu. Mereka marah apa tidak? Marah. Nah, Bagas, apa kamu tahu keyakinan kelas kita? Kamu menjegal temanmu berarti kamu belum melakukan keyakinan kelas kita yang mana? Saling apa? Saling menghormati. Ya, baik. Sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu menjegal teman? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Minta maaf, Bu. Ya, minta maaf. Akan mengulangi lagi? Tidak. Nah, sekarang kita harus selalu memperhatikan keyakinan dan melaksanakan keyakinan kelas kita. Kamu harus segera minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Mulai besok dan seterusnya Ibu harap kamu benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bagas. Sekarang kamu boleh pulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas, saya kelas 5. Saya diajak Bu Yanti praktek restitusi untuk mencari solusi mengatasi masalah. Saya merasa senang dan akan berubah menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Purwosari yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan mohon maaf saya memberanikan diri untuk berdiri di sini untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan dalam selama proses mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh Ibu Mainar Widianingsih SPD sebagai pengajar praktik dan Bapak Darius SPD sebagai fasilitator. Sebelum saya lanjutkan ke pemahaman tentang budaya positif, karena waktu sudah siang untuk merefresh otak kita, terlebih dahulu mari kita lakukan ice breaking. Kita lihat dalam video ini ada senam otak. Nanti kita tirukan gerakannya bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Bling bling, bling bling, tra la 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 la. Bling bling, bling bling, tra la 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 la. Tra la 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 la
kita itu belajar itu kalau sebelum kita mempelajari pembelajaran paradigma baru, kita itu melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Anak-anak semua perhatian siswa pada guru. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam hal ini proses pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, selain proses pembelajaran dengan paradigma baru, kita juga belajar tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini terdapat inti budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Sebenarnya nilai disiplin positif ini sudah kita terapkan sehari-hari di sekolah kita, seperti itu ketika datang ke sekolah bertemu guru kita bersalaman, bersenyum ketika ada tamu, itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, beberapa instansi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai kebajikan, yakni yang diyakini dan disepakati bersama. Seperti di Indonesia itu kita telah menerapkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, seperti yang telah disepakati pada standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu yang standar pendidikan nasional. Yang kita di sekolah kita juga perlu menerapkan budaya positif yang kita sepakati. Selanjutnya, inti budaya positif yang selanjutnya, yang tadi disiplin positif, dan yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini seseorang apabila melakukan sesuatu itu tentu ada alasan. Nah, alasan itu merupakan 3 motivasi perilaku manusia itu. Pada dasarnya kebanyakan kita maupun murid kita itu motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namun idealnya itu motivasi yang harus kita punya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini. Tujuan kita membuat disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inti budaya positif yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan atau memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga mereka sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Nah, ini maksudnya kalau kita dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang ada tanpa tahu proses pembuatannya, tujuannya itu pasti kita melakukannya itu hanya karena peraturan itu ada, bukan karena kesadaran. Tapi kalau peraturan itu dibuat sesuai kesepakatan yang kita yakini bersama, maka kita melakukannya itu dengan penuh kesadaran. Lanjut. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid apabila itu di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ya. Langkah pertama untuk membuat keyakinan kelas, kita mengajak, misalnya keyakinan kelas ya, kalau kelas berarti kita mengajak murid-murid atau warga kelas, seperti misal di kelas saya di kelas 5, kita ajak murid-murid untuk mencurahkan pendapat. Menurut kalian peraturan apa saja yang perlu kita terapkan di kelas kita agar pembelajaran kita berjalan dengan aman dan nyaman. Setelah itu semua murid mencatat semua masukan di papan tulis. Kita bisa bagikan dengan stick note. Untuk kelas besar itu sudah bisa dibagikan satu-satu, terus kita menuliskan apa peraturan yang
kebajikannya jujur. Nah, seperti itu untuk mengajak menemukan nilai kebajikan. Terus yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila terlalu banyak akan sulit diingat atau dijalankan. Nah, di sini tentunya anak-anak itu menuliskan peraturan itu ada yang maksudnya sama. Nah, kita jadikan satu, terus kita rangkum menjadi satu kalimat sehingga tidak terlalu banyak poin itu keyakinan yang dirumuskan. Terus yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Nah, setelah semua sudah dirangkum, sudah ditinjau lalu dibaca semua, kira-kira semua sudah setuju, maka anak-anak kita minta untuk menandatangani sehingga mereka merasa telah membuat keyakinan dan kesepakatan dan harus mentaatinya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah atau warga kelas agar selalu diingat dan bisa semua warga bisa mentaati. Lanjut. Nah, penerapan membuat keyakinan kelas ini sudah saya praktekkan di kelas 5. Kamu dipencet di sini. Nah, itu. Nah, itu ya. Kita semua Saya praktekkan sesuai dengan konsep yang tadi saya sampaikan. tugas kita yang utama bersamaan ibadah sesuai agama. Ayo belajar firman Guru, mengajar keyakinan, mempelajari orang besar. Tertib tenang di kelompok dan jangan kemana-mana. Dirinya kita doa. Ramai kita berdoa berdoa tentang putus asa. Sayang kemana-mana juga para orang guru mengerti orang tua. Kalau lanjut slide selanjutnya. Selanjutnya, inti konsep budaya positif selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Dan yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain,
dan tertawa. Selanjutnya, inti budaya positif yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata dengan tegas, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya dalam mengerjakan tugas ada anak yang terlambat. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, ini kata-kata seorang guru itu membuat si murid atau si anak itu merasanya dirinya yang bersalah. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Ini jadi anak merasa bersalah karena orang tuanya tentunya jadi akan sedih atau bagaimana. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Mengungkit-ungkit bantuan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir itu teman saya." Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang
Tindakan dalam suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam hukum ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Tadi itu tadi berbicara biasanya kita hanya mengenal hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita ada pengetahuan baru tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alat untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi. Dalam melakukan restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengerti kebutuhan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini saya sudah coba mempraktekkan tahapan segitiga restitusi dalam kasus yang pertama, yaitu Parisa kelas 5 sering datang terlambat ke sekolah, dia bangun kesiangan karena sering bermain HP. Ya, enggak. Ini dasar yang tahapan restitusi yang saya praktekkan sebagai berikut. Tahap identifikasi masalah. Ini validasi perbuatan yang salah.
membutuhkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baka, saya kelas 5. Saya diajak Bu Yanti praktek restitusi untuk mencari solusi mengatasi masalah. Saya merasa senang dan akan berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan yang sudah saya praktikkan dalam materi budaya positif. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya peroleh dan apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya pada diri saya dan juga pada SD Negeri 1 Purwosari ini, dapat menjadikan SD Negeri 1 Purwosari ini bisa berubah menjadi lebih baik, dapat melaksanakan budaya positif sehingga anak-anak juga dapat belajar dengan aman, nyaman dan merasa senang, dan tentunya dapat mencapai visi yang menjadi visi dari sekolah kita. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada